Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Faisal Sabila, NIM 90200-123-132. Baik, kami akan menjelaskan tentang koperasi simpan meminjam dan perusahaan asuransi. Baik, saya akan membahas tentang koperasi. Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya, koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasanya disebut sisa hasil usaha atau SHU. Biasanya dihitung berdasarkan adil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian laba berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh anggota, yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman. Koperasi sejenis ini didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan rentenir pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang. Dengan jalan menumbuhkan budaya menabung dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya, koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Menurut Widayanti dan Wisinindya, koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian, yaitu sumber modal koperasi. Modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri yang pertama itu simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Yang kedua itu simpanan wajib. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Yang ketiga itu dana cadangan. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisian sisa hasil usaha yang dimasuk untuk penguatan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Dan yang terakhir itu hibah. Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah atau pemberian dan tingkat mengikat. Selanjutnya itu sumber modal pinjaman. Yang pertama itu anggota dan calon anggota koperasi, yaitu uang pinjaman yang diberikan oleh anggota sendiri. Yang kedua itu bank atau lembaga keuangan non-bank, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Yang ketiga itu penerbitan obligasi atau surat utang lainnya, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat itu sumber lain yang sah, yaitu sumber dana yang diakui dan tidak melanggar hukum, yaitu aplikasi koperasi simpan pinjam. Dari segi operasional, koperasi simpan pinjam atau KSP Geraha Atamas memiliki tugas pokok untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya serta memajukan daerah kerja pada umumnya. Tujuan ini sejalan dengan upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Selanjutnya struktur organisasi dan tugas karyawan. Yang pertama itu pimpinan. Pimpinan bertanggung jawab memantau kinerja seluruh karyawan serta mengawasi perkembangan koperasi secara keseluruhan. Yang kedua itu pengawas kredit, bertugas memeriksa dan memahami laporan keuangan serta laporan kegiatan koperasi setiap bulan. Ketiga itu bagian administrasi, mengatur seluruh surat menyurat, mengarsipkan dokumen penting serta memantau kebutuhan rumah tangga dan alat tulis kantor atau ATK koperasi. Yang keempat itu kasir, bertanggung jawab atas keluar masuknya uang di koperasi serta membuat bukti transaksi keuangan. Yang kelima itu marketing, bertugas mencari dan mengajak calon nasabah atau anggota baru untuk bergabung dengan KSP Geraha Atamas. Yang terakhir itu kolektor, menangani nasabah yang mengalami kendala dalam pembayaran pinjaman atau kredit macet. Baik, materi selanjutnya yaitu ada pengertian asuransi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi
adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk yang pertama, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengolahan dana. Menurut M. Nuryanto, asuransi merupakan mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Julius, asuransi merupakan suatu perjanjian di mana terdapat pihak tertanggung membayar premi kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian karena suatu kerusakan ataupun kehilangan. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi itu merupakan suatu mekanisme perlindungan terhadap harta yang dimiliki di masa di mana di dalamnya terdapat pihak yang membayar sejumlah dana kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian rugi atas risiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Ada pengertian perusahaan asuransi, di mana perusahaan asuransi merupakan lembaga menyediakan beragam pilihan asuransi untuk melindungi seseorang atau nasabah maupun perusahaan dari berbagai macam risiko kerugian dengan cara membayar premi secara teratur, sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan asuransi adalah pihak penanggung, risiko pemegang polis atau nasabah adalah pihak tertanggung. Dalam transaksi antara kedua belah pihak, tertanggung atau nasabah membayarkan premi guna mendapatkan premi tersebut dalam penggantian rugi atau biaya atas apa yang diasuransikan, semisal mobil, rumah, ataupun kesehatan. Perusahaan asuransi di Indonesia membidangi hal-hal seperti pertanggungan risiko, distribusi serta pemasaran produk-produk asuransi, dan pertanggungan ulang risiko atas reasuransi. Yang selanjutnya itu ada ciri-ciri perusahaan asuransi terbaik. Yang pertama, terpercaya dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan OJK. Ciri-ciri perusahaan asuransi terbaik di Indonesia yang pertama adalah perusahaan asuransi tersebut terpercaya dan dikenal luas. Selain itu, perusahaan asuransi juga harus memiliki legalitas beroperasi di Indonesia dan harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Suatu perusahaan asuransi terbaik tentu harus terdaftar di OJK karena lembaga inilah yang nantinya akan mengawasi serta menjaga kegiatan asuransi agar dapat berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, informasi yang diberikan transparan. Perusahaan asuransi yang baik harus memberikan informasi yang transparan jika semua informasi terkait biaya-biaya dan informasi penting lainnya dilakukan tidak transparan, bisa jadi perusahaan asuransi tersebut bodong. Yang ketiga, mempunyai jaringan internasional. Ciri khas perusahaan asuransi terbaik di Indonesia adalah dengan memiliki jaringan internasional seperti PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia yang menjadi bagian dari Generali Group. Pasalnya, perusahaan asuransi yang berjaringan internasional biasanya akan memiliki produk asuransi yang bagus dan luas. Yang keempat, memberikan manfaat perlindungan yang menyeluruh. Menyediakan produk yang bisa dimanfaatkan secara menyeluruh kepada nasabah juga menjadi salah satu ciri perusahaan asuransi terbaik di Indonesia, di mana di sana kita bisa memiliki perlindungan jiwa sekaligus investasi, bahkan nasabah juga memiliki fleksibilitas dalam memilih jenis investasi berdasarkan tujuan dan profil risiko. Yang terakhir yaitu perusahaan bisa menjawab kebutuhan calon nasabah. Ciri selanjutnya yang bisa dimiliki oleh perusahaan asuransi terbaik di Indonesia adalah dari kemampuannya dalam menjawab kebutuhan calon nasabah. Penjelasan yang dijelaskan pun jelas dan tidak bertele-tele, baik langsung melalui agen maupun customer service di layanan online. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang fungsi perusahaan asuransi.
Jadi ada beberapa fungsi perusahaan asuransi. Yang pertama itu pengalihan risiko. Jadi perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan yang bertugas untuk melakukan penjaminan risiko dari nasabahnya. Dengan hanya membayarkan iuran prima per bulan, nasabah akan mendapatkan keuntungan, yaitu perlindungan terhadap risiko yang dapat terjadi pada masa yang akan datang. Yang kedua, melindungi perusahaan dari kebangkrutan. Setiap perusahaan pasti akan memiliki risiko, terlebih perusahaan rintisan yang memiliki risiko bisnis yang lebih besar. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, ada baiknya jika suatu perusahaan mengasuransikan aset berharga yang dimilikinya. Perusahaan dapat mengasuransikan asetnya pada perusahaan asuransi, karena di samping penanggung risiko bagi perorangan, perusahaan juga berperan sebagai penanggung risiko perusahaan. Yang ketiga, membantu perekonomian. Fungsi perusahaan asuransi juga adalah sebagai sarana untuk membantu perekonomian nasional. Karena di sini perusahaan asuransi mampu membuat orang atau perusahaan untuk bisa bangkit lebih cepat setelah terjadi kerugian atau musibah. Bayangkan bila seorang tidak memiliki asuransi, mungkin mereka akan membutuhkan dana yang cukup banyak untuk menutup kerugian yang terjadi. Yang keempat, ganti rugi senilai dengan nilai prima. Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang akomodatif sehingga memberikan pilihan iuran prima yang sesuai dengan profil nasabah. Maka dari itu, kita tidak perlu khawatir akan mendapatkan pertanggungan yang lebih rendah dari biaya prima, sebab ganti rugi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi didasarkan pada biaya prima per bulan. Lanjut di bagian jenis-jenis asuransi. Jadi asuransi dikenal dalam berbagai jenis atau macam dan dikelompokkan sesuai dengan fokus dan risiko. Fokus dan risiko inilah yang menentukan ukuran keseragaman dalam risiko yang ditanggung sesuai jenis kebijakan. Hal ini akan digunakan perusahaan asuransi untuk mengantisipasi potensi kerugian serta menetapkan tingkat prima yang ditawarkan sesuai dengan jenis asuransi masing-masing. Jadi berikut ini jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu asuransi jiwa. Jenis asuransi satu ini dikenal memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Sistem pembayarannya untuk jenis asuransi jiwa pun bermacam-macam. Ada perusahaan asuransi yang menyediakan pembayaran setelah kematian, dan yang lainnya bisa memungkinkan tertanggung untuk mengklaim dana sebelum kematiannya. Asuransi jiwa dapat dibeli untuk kepentingan diri sendiri dan atas nama tertanggung saja, atau dibeli untuk kepentingan orang ketiga. Bahkan asuransi jiwa juga dikenal bisa dibeli pada kehidupan orang lain. Sebagai ilustrasinya, misalkan seorang suami bisa membeli asuransi jiwa yang akan memberikan manfaat kepadanya setelah kematian sang istri. Orang tua juga dapat mengasuransikan diri terhadap kematian sang anak. Kemudian yang kedua, asuransi kesehatan. Jadi jenis asuransi satu ini juga cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia. Asuransi kesehatan merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tertanggung karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatan. Umumnya penyebab sakit tertanggung yang biayanya dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi adalah cedera, cacat, sakit, hingga kematian karena kecelakaan. Asuransi kesehatan juga dikenal bisa dibeli untuk kepentingan tertanggung saja atau kepentingan orang ketiga. Kemudian asuransi yang ketiga, asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan yang paling populer di Indonesia adalah jenis asuransi mobil yang fokus terhadap tanggungan cedera kepada orang lain atau terhadap kerusakan kendaraan orang lain yang disebabkan oleh si tertanggung. Asuransi ini juga bisa untuk membayar kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor tertanggung. Asuransi kendaraan merupakan salah satu produk asuransi umum. Jenis asuransi satu ini sempat menjadi booming ketika terjadi kerusuhan di Mei tahun 1998. Karena peristiwa tersebut membuat minat masyarakat terhadap kepemilikan proteksi untuk kendaraan pribadi meningkat secara drastis. Kemudian asuransi yang keempat yaitu asuransi kepemilikan rumah dan properti. Sebagai aset yang dinilai cukup berharga, biasanya para pemilik rumah akan melindungi diri dan aset miliknya yang bisa berupa rumah atau properti pribadi dengan asuransi kepemilikan rumah dan properti. Asuransi ini memberikan proteksi terhadap kehilangan atau kerusakan yang mungkin terjadi pada barang-barang tertentu milik pribadi tertanggung. Asuransi ini juga melindungi dan memberikan keringanan bila mana rumah atau properti tertanggung lainnya mengalami musibah seperti kebakaran dan lain-lain.
Kemudian asuransi yang terakhir itu asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan merupakan alternatif terbaik dan solusi menjamin kehidupan yang lebih baik terutama pada aset pendidikan anak. Biaya prima yang harus dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi berbeda-beda sesuai dengan tingkatan pendidikan yang ingin didapatkan nantinya. Memahami pentingnya penggunaan asuransi pendidikan untuk anak-anak kini menjadi sesuatu yang menjamin perhatian orang tua. Tingginya biaya pendidikan dan kondisi lain yang memperburuk ekonomi seperti melemahnya mata uang terhadap dolar Amerika berpengaruh pada biaya pendidikan anak nantinya. Lanjut, kelebihan dan kekurangan asuransi. Jadi mekanisme perlindungan asuransi sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang menjalani aktivitas bisnis yang penuh dengan risiko di masa yang akan datang. Jadi berikut merupakan beberapa manfaat dan kelebihan asuransi bagi masyarakat yang dikemukakan oleh Muh Nuryanto. Yang pertama itu memberikan rasa aman dan perlindungan. Yang kedua, polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Yang ketiga, asuransi dapat berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Kemudian yang keempat, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Kemudian yang kelima, membantu meningkatkan kegiatan usaha. Dan yang terakhir, asuransi dapat bermanfaat sebagai alat penyebaran risiko. Jadi meski demikian, asuransi juga memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut. Yang pertama itu, dana akan hangus bila berhenti di tengah jalan. Dalam asuransi ada sistem dana hangus. Nasabah yang tidak bisa membayar prima di tengah jalan tidak bisa lagi melakukan klaim. Inilah kekurangan asuransi. Nasabah yang macet tidak mengalami refund. Kemudian yang kedua, dana prima masuk ke dalam keuntungan perusahaan. Hal yang membuat rugi dalam asuransi ialah dana prima yang menjadi keuntungan perusahaan. Tidak perlu mengantongi izin dari kita selaku nasabah, pihak perusahaan memiliki dana prima secara otomatis. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup pengajuan klaim terbatas. Risiko nasabah seiring terjadi sewaktu-waktu sesuai perjanjian. Harusnya perusahaan membayar klaim sejumlah kesepakatan awal. Terbayarnya ganti rugi jika kita benar-benar mengalami masalah atau kerugian. Namun tidak semua di tempat kita bisa melakukan klaim. Kemudian yang terakhir itu tidak ada pengawasan dari Dewan Syariah. Kekurangan asuransi lainnya yakni tidak diawasi oleh Dewan Syariah. Asuransi terlihat kurang meyakinkan, dianggap kurang dalam melindungi nasabahnya. Kesepakatan asuransi adalah jual beli, bukan konsep tolong menolong. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.